Biotin berasal dari kata bios yang berarti kemampuan untuk mempercepat pertumbuhan yang diperlukan oleh mikroorganisme. Bios merupakan komponen kompleks yang larut dalam air, termasuk vitamin B yang larut dalam air. Biotin pertama kali diisolasi pada tahun 1936 dan disintesis pada tahun 1943. Vitamin ini mula-mula dikenal sebagai faktor yang terdapat dalam kuning telur dan mampu menyembuhkan penyakit eksim yang ditandai dengan rontoknya bulu di sekitar mata tikus dan anak-anak ayam yang diberi ransum sebagian besar putih telur mentah. Biotin suatu asam monokarboksilat yang stabil terhadap panas, larut dalam air dan alkohol, peka terhadap oksidasi, larutan basa dan asam keras. Biotin mengandung gugus sulfur. Biotin juga dikenal sebagai vitamin H atau B7. Vitamin ini adalah vitamin yang larut air yang membantu tubuh untuk memetabolisme lemak, karbohidrat, dan protein. Vitamin yang larut dalam air tidak disimpan dalam tubuh sehingga asupan harian diperlukan kebutuhan sangat rendah, yaitu 30-100 mikrogram per hari. Biotin memiliki rumus molekul C10H16N2O3S. Sumber biotin antara lain hati, kuning telur, serealia, kedelai, kacang tanah, jamur, tepung gandum, telur, ikan salmon, susu, nasi merah, udang, ayam, avokado, pisang, jeruk, apel merah, semangka, stroberi, dan wortel, dan bahan-bahan makanan lainnya. Juga dibentuk dalam tubuh oleh flora usus. Biotin memasuki jaringan dengan sistem transportasi jenuh. Biotin memasuki jaringan dengan sistem transportasi jenuh, kemudian dimasukkan ke dalam enzim yang bergantung pada biotin sebagai aminolisin peptid biositin. Tidak seperti vitamin B lainnya, yang pengambilan konsentrasinya ke dalam jaringan dapat dicapai dengan difasilitasi difusi yang diikuti oleh perangkap metabolisme. Penggabungan biotin ke dalam enzim relatif lambat dan tidak dapat dianggap sebagai bagian dari proses penyerapan. Katabolisme enzim biositin dihidrolisis oleh biotinidase. Biotin ditemukan di seluruh sel tubuh, meskipun dalam jumlah relatif kecil. Hati dan ginjal mengandung konsentrasi biotin tertinggi. Pada tanaman dan bahan-bahan makanan asal hewani, serta dalam tubuh manusia, biotin terdapat dalam bentuk terikat dengan protein dan dalam bentuk ini, biotin berfungsi sebagai koenzim biotin diekskresikan lewat urin. Ekskresi biotin 3-6 kali lebih banyak dari jumlah biotin yang dikonsumsi, membuktikan bahwa sintesis biotin oleh bakteri dalam tubuh merupakan suplai biotin dalam jumlah besar. Fungsi utama biotin adalah sebagai karier karbon dioksida dalam reaksi-reaksi karboksilasi yang menghasilkan perpanjangan rantai karbon. Dalam aktivitas kerja enzim, biotin berperan dalam proses fiksasi karbon dioksida, suatu reaksi enzim yang melibatkan penambahan atau penghilangan gugus karbon dioksida ke atau dari suatu komponen aktif. Karena fungsinya sebagai komponen enzim, maka biotin sangat esensial di dalam reaksi-reaksi metabolisme seperti lipogenesis, sintesis asam-asam lemak, gluconeogenesis, sintesis glukosa yang berasal dari bahan non-karbohidrat seperti asam amino glukogenik, laktat, gliserol, dan propionat. Reaksi transkarboksilasi dan deaminasi pada metabolisme asam amino. Deaminasi adalah proses penghilangan gugus amin NH2 dari asam-asam amino tertentu, terutama asam aspartat dan serine.
Biotin juga diperlukan untuk pembentukan antibodi tubuh dan sintesis enzim amilase pankreas. Defisiensi biotin jarang terjadi karena dapat disintesis oleh bakteri dalam usus. Defisiensi biotin bukan disebabkan oleh defisiensi diet sederhana, melainkan akibat gangguan penggunaannya. Konsumsi putih telur mentah dapat mengakibatkan defisiensi biotin, karena putih telur mentah mengandung protein avidin yang bergabung sangat erat dengan biotin sehingga mencegah penyerapan dapat menimbulkan defisiensi biotin sehingga biotin menjadi inaktif. Penyakit yang disebabkan oleh konsumsi telur mentah ini dikenal dengan nama egg white injury. Avidin sangat labil terhadap panas, sehingga untuk menghindari defisiensi biotin akibat konsumsi putih telur mentah dapat dicegah dengan pemasakan. Defisiensi biotin dapat menyebabkan penyakit dermatitis yang ditandai dengan kulit kering bersisik dan berwarna keabu-abuan, hilangnya nafsu makan, nyeri otot dan rasa mual. Konsumsi telur mentah yang tidak terus-menerus tidak akan menyebabkan defisiensi biotin. Kekurangan asupan juga dapat menyebabkan rambut rontok dan kuku mengelupas. Orang yang paling beresiko jika kekurangan biotin adalah wanita hamil untuk mencegah kecacatan pada janin. Orang yang mengonsumsi obat karena di dalam obat terdapat antibiotik yang dapat menghancurkan bakteri baik dalam usus. Orang yang mengalami defisiensi biotinidase. Kondisi ini yang dialami oleh orang yang mengalami kelainan ini selalu kekurangan biotin. Manfaat mengonsumsi biotin untuk kesehatan. Yang pertama, memproduksi asam lemak. Yang kedua, membantu memecah protein menjadi asam amino, terutama isoleusin dan valin. 3. Membantu tubuh menghasilkan gula ketika cadangan gula habis. 4. Menjaga kehamilan tetap sehat dan sebagai vitamin yang baik saat menyusui. 5. Membuat pertumbuhan rambut lebih cepat. 6. Untuk mengatasi kuku rapuh. 7. Untuk mengatasi beberapa kerusakan kulit. 8. Membantu menurunkan kadar gula darah. 9. Mengatasi kerusakan syaraf. Dan yang terakhir, mengobati multiple sclerosis atau penyakit autoimun. Vitamin B7 ini mempunyai manfaat untuk menangkal virus corona. Penularan virus ini diketahui melalui droplet, yaitu cairan bersin dan batuk. Seperti diketahui, infeksi semua virus pada tubuh seseorang berkaitan dengan turunnya imunitas orang tersebut. Imunitas atau sistem kekebalan tubuh yang kuat sangat penting dan harus tetap dijaga serta ditingkatkan agar bisa melawan mikroorganisme seperti virus. Terlebih dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau untuk rajin mencuci tangan dengan sabun. Kemudian, konsumsi makanan sehat secara teratur, mengenakan masker jika perlu, serta menerapkan social distancing dalam masa krisis seperti sekarang ini. Dengan asupan makanan yang sehat, bergizi, dan berkecukupan nutrisi secara optimal sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh. Vitamin B7 atau biotin merupakan vitamin B kompleks juga dikenal bagus untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita, apalagi membutuhkan sistem imunitas untuk bertahan dari serangan virus corona atau COVID-19. Biotin adalah vitamin yang termasuk dalam kelompok vitamin B kompleks, yang dikenal sebagai vitamin H atau larut air. Biotin yang terikat dengan protein membutuhkan pencernaan oleh enzim sebelumnya untuk penyerapan. Proteolisis oleh pepsin dan protease usus yang menghasilkan biotin gratis, peptida biotinil atau biositin.
Biotinil peptida selanjutnya dihidrolisis oleh protease lain atau peptidase dalam usus kecil, dan biositin dihidrolisis lebih jauh oleh biotinidase. Biotinidase ditemukan di membran perbatasan brass border serta pankreas, dan intestinal juice yang disekresikan ke usus kecil. Enzim menghidrolisis biositin untuk melepaskan biotin bebas dan lisin di usus. Mungkin beberapa biositin yang tidak tercerna akan diserap utuh oleh pembawa peptida dan selanjutnya akan dihidrolisis oleh biotinidase dalam plasma dan di sebagian besar sel-sel dalam tubuh lainnya. Biotinidase aktif pada kisaran pH yang luas, dan aktivitasnya dinyatakan dalam beberapa lokasi seluler, termasuk inti. Pada pH yang lebih asam, biotinidase memotong biositin untuk menghasilkan biotin dan lisin, atau mengikat kovalen biotin dari peptida biotinil apapun yang telah dilepaskan, karena proteinnya terbiotinilasi akan terdegradasi. Enzimnya juga membelah biotin dari histones. Pada pH yang lebih basa, akan menyebabkan enzim itu sendiri menjadi terbiotinilasi, sementara juga menghasilkan lisin bebas. Dengan kata lain, enzim biotinidase menjadi melekat pada biotin yang sebelumnya merupakan bagian dari biositin. Dengan biotin selular tinggi, enzim yang disebut holokarboksilase sintetase mentranslokasi ke nukleus, di mana ia biotinilat spesifik histon di situs promotor gen SMVT dan menekan transkripsi gen transporter vitamin. Transportasi biotin melintasi membran basolateral enterositnya dimediasi oleh pembawa enzim VT, tetapi bukan natrium.